Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mulanku, jadi hari ini kita kedatangan tamu baru yang spesial karena biasanya kita kedatangan tamu dari siswa-siswi SMA Mulanku, tapi kali ini kita dari pelatih marching band. Jadi ini Kak Suhada, pelatih marching band di SMA Mulanku, yaitu Drum Corps Swatami. Mungkin udah pada banyak yang kenal, tapi mungkin ada juga sahabat Mulanku yang belum kenal nih Kak. Jadi mungkin Kak bisa memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhada sebagai Head Coach Drum Corps Swatami di SMA Muhammadiyah 9 Aikenopan. Gimana nih Kak keadaannya hari ini? Mungkin kan cuaca belakangan ini agak ekstrim, naik turun, kadang panas, kadang hujan. Ya, karena memang itulah berkahnya dari Allah ya kan, jadi dinikmatin aja lah cuacanya. Memang panas sih, memang ekstrim. Nggak menentu lah ya, nggak bisa prediksi juga. Kadang-kadang panasnya luar biasa, kadang-kadang hujan juga ya. Tapi kita menyesuaikan lah ya. Jadi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi nih Kak, mungkin sahabat-sahabat Mulanku ini penasaran, apa sih itu ekskul marching band? Mungkin yang mereka tahu tuh hanya bisa ikut di event 17 Agustus atau melantunkan instrumen musik gitu. Jadi mungkin kakak bisa perkenalkan gimana itu marching band gitu. Marching band itu kegiatan sekolah yang saya pikir memang harusnya semua sekolah itu ada ya, karena kan itu sangat positif sekali gitu loh. Jadi marching band ini lebih ke seni musik lah ya kan. Jadi orang-orang yang ingin mengembangkan bakatnya di bidang musik atau ingin belajar alat musik, memang marching band ini tempatnya gitu. Karena di marching band ini bukan cuma belajar alat musik, tapi belajar masalah visual, masalah kekuatan fisik juga, olahraganya udah pasti itu jadi dominan juga kan. Jadi marching band ini range-nya itu besar gitu loh. Jadi bukan cuma hanya untuk 17-an aja. Nah makanya kalau pengen tahu ya memang harus kita jelasin gitu kan. Kalau marching band ini ajang perlombaannya itu dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional sampai yang internasional ada. Jadi kompleks lah ya marching band nih. Tempatnya semua itu ada hal-hal yang positif lah untuk dipelajarin gitu. Jadi untuk selama ini kakak jadi pelatih, ada beberapa lomba yang kakak bilang tadi kan ada tingkat nasional, kabupaten, internasional. Udah ada berapa lomba yang orang kakak ikutin? Yang sejauh ini untuk Drum Corps Swatami, yang terakhir inilah ya, kita bilang baru beberapa bulan ini, waktu pas di acara ulang tahun Labura itu bulan berapa ya, saya pun lupa juga. Ulang tahun Labura Juli. Itu Juli ya, di tanggal 18, seingat saya itu tanggal 18 itu ada lomba yang diadakan dalam kegiatan HUT Labura, Piala Bupati Labura. Di acara itu Drum Corps Swatami ikut dalam kejuaraan itu. Kalau nggak salah juara 1 ya Kak. Nah, alhamdulillah juara 1. Keren. Terus Kak, mungkin ada sahabat Mulanku yang penasaran, kira-kira marching band ini termasuk dalam olahraga atau enggak? Sebenarnya kalau dalam olahraga ya pasti ada kan, olahraganya udah pasti ada gitu, kayak ketahanan fisiknya gitu. Nah di Indonesia ini ada ada lembaga yang namanya itu PDBI. Jadi di situ juga ada cabang. Biasanya kan kalau olahraga itu kan naungannya KONI kan, gitu loh. Naungannya KONI, cabur-cabur itu olahraga bentuknya itu dinaungi oleh KONI. Dan drum band itu juga ada cabornya, dinaungi sama KONI juga, tapi ada lembaga nya sendiri, itu namanya PDBI. Nah di PDBI ini dia lebih mendominankan drum band ini ke cabang olahraga, dia ke olahraganya gitu loh. Jadi
ya ada tetap seninya di situ, tetap musiknya ada, tapi lebih ke dominannya ke olahraga. Tapi di luar daripada itu banyak juga lembaga-lembaga yang lain, lebih ke apa ya, lebih ke perkembangan gitu. Jadi ada dua dan lebih lah ya komunitas-komunitas marching band itu. Gitu. Ada banyak. Iya banyak lah ya. Jadi bisa dikategorikan olahraga sesuai sama ininya lembaganya kan. Masing-masing. Ada yang melibatkan di luar daripada olahraga gitu, lebih ke perkembangan seninya gitu. Kemudian sebelum kakak jadi pelatih, apa kakak jadi dulu anggota marching band juga? Iya, benar itu. Karena ya pasti basicnya pasti dari situ ya kan dulu ya. Jadi saya kebetulan memang alumni SMA Muhammadiyah 9 Waluhulu, dan juga dulu kegiatannya ya marching band gitu loh. Di sekolah itu marching band. Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan lain udah diikutin, cuman pribadi saya marching band ini cukup menantang gitu, ekstrim gitu loh. Karena saya melihatnya kompleks, semuanya ada di situ gitu loh. Dan apa ya, membentuk motorik pasti gitu loh. Jadi sesuatu hal yang sulit ya, tapi menarik gitu untuk dipelajarin. Jadi karena memang saya alumni, jadi sampai sekarang juga masih dalam kegiatan marching band juga. Untuk pengalaman kakak sendiri di mengikuti event atau lomba itu? Yang ketika saya main atau setelah udah selesai atau Sebelum udah jadi tamat? pelatih. Sebelum jadi pelatih. Waktu kakak dalam anggota marching band. Dulu banyak lah ya. Kalaupun diingat itu dulu itu ikut marching band itu bonusnya itu kita bisa pergi-pergi tuh keluar kota kan, jalan-jalan ya kan. Sekalian mengikuti event. Ya, jadi sekalian event, terus bonusnya itu bisa jalan-jalan gitu. Dan dominannya dulu tuh lomba itu Medan, kayak Binjai gitu-gitu kan. Terus setiap kota lah ya, ada yang paling favorit itu di Parapat, Danau Toba. Nah itu setiap tahunnya itu dulu ada, itu namanya Pesta Rondam Bintang. Jadi selama dulu waktu masih jadi player, ya ikut lomba itu sering gitu, tiap tahun gitu kan ke Danau Toba, Parapat. Ya itu tadi bonusnya kita bisa jalan-jalan juga kan gitu. Nah serunya begitu. Untuk yang paling jauh berarti ke Parapat? Ya kalau dulu belum bisa keluar kota juga karena kan belum terlalu familiar gitu loh. Jadi lomba-lomba itu belum terlalu banyak kayak sekarang. Kalau sekarang itu udah banyak banget penyelenggaraan lomba-lomba itu. Dari luar kota, yang nasional gitu-gitu. Jadi kalau dulu masih range-nya itulah gitu, masih di Sumatera Utara aja. Jadi ke Danau Toba itu udah paling favorit itu. Nah, terus apalagi ya, banyak nih sebenarnya kak. Ya. Mungkin suka duka kakak jadi pelatih, kan banyak nih tipe-tipe anak didik kakak yang berbeda-beda. Ada yang sesuai, ada yang enggak. Jadi gimana itu kak? Kalau suka duka ya, kalau dukanya ya memang itu pula duka yang kalau kita belajar dari situ malah dari duka-dukanya itu kan kita jadi banyak pengalaman. Nah itu kalau sukanya itu ya ketika kita berhasil mengajarkan sesuatu kepada anak-anak itu, dan anak-anak itu bisa lakukan lebih baik atau melakukan maksimal gitu loh, dan bisa mencapai target apa yang jadi target kita, itu sukanya pasti dan jadi kebanggaan juga kan. Memang dukanya inilah yang membuat kita itu jadi terbentuk gitu loh sebagai pelatih, belajar banyak gimana cara menghadapin setiap anak yang berbeda-beda, merespon cara dan sikapnya mereka juga untuk dijadikan satu dalam satu permainan, yaitu musik marching band. Dan itu ya emang udah harus dihadapin kan dukanya itu kan. Pokoknya seru sih. Dukanya itu seru sebenarnya. Kalau kita mau berkembang, kita nikmati dukanya itu, maka kita akan terbentuk dari situ. Seru pasti. Begitu sebenarnya marching band ini nggak terlalu tegang fokus gitu kan kak. Mungkin ada yang takut untuk masuk karena bayangan mereka tuh kayak orang kakak nih jadwalnya
mungkin kalau mendekati event full kan Kak, Iya, minggu benar. juga latihan. Iya, iya. Karena abang saya juga alumni dari Oh iya. Drum Corps Swatami. Hmm. Jadi Kak, kira-kira mungkin ada tips and trick nih Kak untuk orang-orang yang takut untuk gabung padahal dia pingin dan dia punya kompetensi, kayak sebenarnya dia pandai dalam ikut mau apa ya dibilang belajar gitu Kak. Gimana Kak tips and tricknya? Kalau tipsnya ya, sebenarnya harus dimulai gitu loh. Apa yang menjadi keinginan itu dimulai gitu. Karena setiap aksi pasti akan ada reaksinya. Dan setiap apa yang menjadi pilihan, itu pasti tetap akan ada resikonya juga. Cuman kalau kita sebelum memulai kita udah mengukur apa yang menjadi resiko-resikonya, maka kita nggak akan jalan gitu. Ya kalau memang kita berminat ya sudah gitu, kita niatkan, kita bismillah ya kita langsung ikut andil di situ. Karena kita pastikan dulu poinnya ketika mau ikut marching band itu apa yang mau kita dapatkan gitu dari situ. Nah, kalau kita bilang enaknya sesuatu hal yang terjal dalam perjalanan banyak lika-likunya itu pasti ada enaknya di ujungnya gitu. Tapi kan enaknya itu kan nggak instan gitu loh, ada proses gitu loh. Jadi buat adik-adik yang mau ikut gabung dalam marching band dimanapun, sekolah manapun, atau yang mau ikut gabung yang di Drum Corps Swatami, memang harus berani gitu loh. Harus berani, pastikan dulu mindsetnya dibentuk dulu. Kalau yakin mau ikut dan mempersiapkan segala bentuk resikonya untuk dihadapin. Gitu sih sebenarnya, nggak ada yang lain-lain. Karena kalau terlalu ribet mikirin nanti ini, nanti itu, nanti ini, ya udah akhirnya kita nggak coba kan gitu. Maka kan nggak ada hasilnya. Overthinking duluan ya Kak? Ya gitu. Makanya kita nimbrung masuk ke dalam, maka kita nanti tahu akan menghadapinya seperti apa. Nanti ketemu itu dari permasalahan itulah nanti kita ketemu solusinya kan. Kalau kita nggak coba, kira-kira apa? Ya makanya nggak tahu, nggak dapat kan. Jadi kalau menurut saya itu aja. Jadi nggak terlalu ribet-ribet. Kalau yang ribet mikirnya sudah berarti nggak akan terjun ke situ, nggak akan berhasil juga gitu. Karena nggak mau mencoba ya kan? Iya benar. Terus untuk di Drum Corps Swatami ini kan pelatih intinya kakak tuh. Kira-kira ada beberapa pelatih lain yang mengikuti andil membantu? Oh iya, kalau sekarang tuh ada 3 sesuai dengan sectionnya. Jadi kalau marching band itu kan banyak peralatan ya kan, dari peralatan tiupnya, dari peralatan pukulnya, terus dari peralatan color guardnya, accelerinya kan gitu. Jadi setiap bagian itu harus ada pelatihnya supaya dalam proses latihan itu efektif, terkoordinir kan gitu kan. Jadi ada 3. Kebetulan memang 3-tiganya itu ada alumni juga, nggak ada yang lain-lain, alumni yang memang terlahir dari Drum Corps Swatami dan mendedikasikan dirinya untuk jadi pelatih sampai saat ini gitu. Ada 3, sama saya sendiri ada 3. Jadi Kak ada ini pelatih intinya weh. Mungkin itu aja sih Kak, tapi ada nggak Kak kata-kata untuk hari ini? Kata-kata apa hari ini ya? Hari ini kata-katanya tegang banget dia. Iya. Nggak apa-apa, fleksibel aja. Kalau banyak sebenarnya harusnya bisa dikupas kan. Karena marching band ini kompleks sih sebenarnya, seru karena sejauh ini kan kegiatan marching band Drum Corps Swatami ini kan sangat berperan andil dalam kemajuan sekolah kita kan, SMA Muhammadiyah 9. Jadi banyak hal-hal yang bisa dikupas sebenarnya gitu loh. Tapi karena mungkin durasi juga kan. Jadi ya itu aja sih dari saya. Kalau mau coba sesuatu, mau ikut gabung, jangan banyak pikir-pikir yang lain. Yang penting siapkan ya mentalnya juga, siapkan niatnya yang baik. Terus action aja dulu gitu loh. Nanti ketika udah action, udah beraksi, nanti kan ada reaksi-reaksi dari itu. Apakah itu problem, apakah itu positif atau negatif, nanti kan ada. Nah, dari situ kita bisa memilah-pilah itu gitu loh. Untuk kita ke depan lebih siap lagi gitu. Oke, itu aja guys. Makasih ya Kak untuk waktunya. Makasih guys yang telah menonton. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dadah.